Halo, aku kali ini mau sharing tentang buku dari Overcomer Church yang dengan title Hatinya. Nah, di sini bagus banget di chapter pertama sih sebenarnya. Ini di sini analogi tentang domba yang terhilang. Nah, di sini di dikatakan kalau Tuhan itu menemukan 3 ekor domba. Yang satu Tuhan temukan dalam keadaan sakit. Yang satu domba tersebut kondisinya sangat kering, kelaparan gitu kan. Yang ketiga itu domba itu lagi sedang terhimpit di antara celah tebing. Nah, 3 domba ini dibawa pulang sama Tuhan Yesus lah ke peternakannya Tuhan lah, intinya gitu, analoginya seperti itu. Lalu Tuhan rawat, Tuhan bersihkan gitu kan. Lalu Tuhan bener-bener rawat lah, jadinya 3 domba ini sembuh dan sehat kembali. Nah, setelah itu di sini disebutkan kalau domba tersebut tetap masih datang ke Tuhan gitu. Tapi begitu Tuhan datang mau kasih makan, kasih minum gitu kan, membawa air. Nah, domba itu tuh cuma minum dan makan dari tangannya Tuhan itu cuma sedikit, lalu dia balik lagi ke sungai gitu kan, ke rumput-rumput gitu kan gitu. Jadi cuma sebentar doang nih ke Tuhan. Nah, setelah itu ada pendoa di tempat kita itu kayak sempat bertanya gitu ke Tuhan, Tuhan kira-kira overcomer tuh seperti domba yang mana gitu. Terus akhirnya Tuhan kasih lihat gitu, kalau dia bilang Tuhan bilang kalau di belakang peternakan ini di situ ada satu domba lagi gitu kan, di belakangnya lah. Peternakan itu tuh gelap, berada di seberang peternakan Tuhan ini. Itu ada satu domba yang teriak-teriak minta tolong. Nah, kondisinya itu kurus, banyak penyakit, memiliki kaki yang pincang dan seperti sehabis tercebur ke got. Nah, di sini dibilang setelah Tuhan bawa pulang ke peternakannya Tuhan, terus dirawat segala macem sampai sehat kembali, sama seperti 3 domba yang sebelumnya. Di sini begitu Tuhan datang untuk memberi makan dan minum, nah domba yang keempat ini gitu, yang melambangkan overcomer itu, dia sama-sama nih sama domba yang lain menghampiri Tuhan gitu. Tapi yang ketiga domba ini berlari tapi bukan ke arah Tuhan, tapi justru ke sungai dan ke ke padang rumput belantara lah, intinya makan dari lumput sama minum dari air sungainya langsung. Nah, sedang domba keempat ini justru dia berbeda gitu loh. Dia itu malah justru makan dan minum dari tangannya Tuhan sendiri, dan itu dia deket-deket terus sama Tuhan dan nggak mau seperti ketiga domba yang lainnya. Nah, di sini analoginya itu dia bilang, nah inilah buat Tuhan itu overcomer itu seperti ini. Jadi seperti kita tahu gitu loh, Pastor Berry selalu berkata kalau overcomer itu adalah gereja kandang domba, di mana kandang domba itu tidak ada kehormatan, tidak ada tidak ada kenyamanan, tidak ada pride, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tetapi yang bisa yang istilahnya yang overcomer punya itu hanyalah Tuhan sendiri gitu loh. Nah, di sini aku mendapatkan analogi ini, yang aku tangkap itu tentang kasih mula-mula gitu. Selalu Pastor Berry dan di Overcomer itu mengajarkan jangan pernah kita lupa akan kasih mula-mula kita ke Tuhan. Karena kita harus, kenapa sih kasih mula-mula gitu? Karena disitulah kita tahu caranya bersyukur, disitulah kita tahu kalau tanpa Tuhan kita udah tidak seperti kondisi sekarang, yang udah sehat, udah bebas dari segala sakit penyakit, dari segala mungkin kutuk keturunan dan lain-lain gitu loh. Karena boleh dibilang Overcomer itu bukan gereja yang besar, bukan gereja yang yang hebat dan lain-lain. Di Overcomer itu selalu mengandalkan Tuhan di setiap ibadah dan lain-lain. Kita tuh hanya mengandalkan Tuhan karena kita tahu tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya apa-apa yang bisa kita banggakan. Di sini aku cuma mau mengingatkan nih ke teman-teman, sharing aku kali ini supaya kita tidak melupakan kasih Tuhan yang sudah mengambil kita, yang sudah memungut kita dari
apa ya, dari lumpur dosa gitu, sudah menyelamatkan dan membebaskan kita. So dikala kita mungkin udah dalam keadaan baik, justru udah diberkati dan lain-lain, jangan sampai kita lupa. Istilah katanya, kalau kata dunia aja ada istilah kacang yang lupa kulitnya. Nah istilahnya seperti itu. Jadi jangan pernah kita melupakan Tuhan yang udah nyelamatin kita, bahkan bukan hanya memberi berkat saja gitu, tapi sudah menyelamatkan kita dari maut. Karena memang sebenarnya manusia itu harusnya binasa. Jadi kalau tidak Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menebus kita, kita nggak akan masuk ke surga gitu. Sudah dipastikan kita nggak akan masuk surga, tetapi kita akan masuk ke neraka, dan itulah ujungnya kita gitu loh. Nah di sini aku belajar untuk gimana caranya kita bersyukur di setiap kondisi, bukan hanya di saat kalian diberkati atau apa, tapi bersyukurlah akan semua hal. Kita sudah diberikan kesehatan, kita diberikan keluarga yang baik, kita diberikan pekerjaan yang baik. Itu pun semua dari Tuhan, bukan dari kuat dan gagah kita. So itu aja sharingku kali ini. Semoga Tuhan memberkati. Thank you.